Nah, Bunda siap ya untuk proses persalinan nanti? Ini kan sudah 38 minggu, jadi harus semangat lagi supaya nanti persalinannya bisa berjalan dengan lancar. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oh, caranya biar kuat mengejar. Nah, untuk biar nanti Bunda pas waktu persalinan, biar tenaganya full dan kuat untuk mengejar, itu sebenarnya ada beberapa tips yang bisa Bunda lakukan sebelumnya. Terutama saat selama hamil, itu Bunda harus selalu membuat daya tahan tubuh Bunda selalu fit. Nah, dengan cara apa? Makan makanan yang gizi seimbang, yang penuh dengan nutrisi untuk ibu hamil. Jangan sampai Bunda telat-telat makan atau tidak makan atau malah diet selama masa kehamilan. Karena tenaga atau kekuatan itu dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum, ya. Jadi harus selama hamil makan dan minum, jangan sampai telat, jangan sampai lupa. Khususnya minum juga itu tidak boleh kurang, harus 2,5 sampai 3 liter. Nah, kemudian Bunda selama hamil juga harus rajin berolahraga, terutama untuk senam hamil atau yoga hamil atau gerakan-gerakan yang sudah Bunda pelajari sebelumnya, yang sudah saya sarankan sebelumnya. Itu selalu Bunda lakukan supaya aliran darah Bunda lancar, otot-otot di tubuh Bunda itu rileks, jadi tidak kaku dan tidak bisa bikin Bunda kecapean pas waktu mengejar nantinya. Saat Bunda kecapean, semua otot kaku, itu nanti mengejar pun Bunda tidak akan terasa kuat ya. Jadi mulai selama hamil ini Bunda harus rajin-rajin lagi untuk melakukan gerakan-gerakan yang sudah saya sarankan sebelumnya dilakukan setiap hari, boleh senyaman Bunda. Ya, sampai di sini paham dulu ya. Nah, berikutnya saat Bunda sudah memasuki fase persalinan, nah sudah Bunda merasakan namanya kontraksi palsu, kontraksi asli persalinan, diusahakan selama itu Bunda harus istirahat cukup juga. Karena apa Bunda? Biasanya kalau sudah ada yang merasakan kontraksi persalinan, apalagi sudah kontraksi asli, boro-boro buat tidur. Tidur biasanya pada nggak sama sekali tidur sampai begadang larut malam. Alhasil saat proses persalinan udah tuh ngantuk, capek, dan waktu sudah pembukaan lengkap, nah tenaganya kehabisan, jadi tidak kuat untuk mengejar. Jadi supaya kuat untuk mengejar, selain selama masa hamil Bunda melakukan saran saya tadi, saat sudah ada kontraksi Bunda ingat harus tetap istirahat cukup, harus tetap tidur walaupun ada kontraksi, nggak apa-apa, istirahat aja, rileks aja, berdamailah dengan rasa kontraksinya. Ya, kontraksi itu bukan rasa yang menyakitkan, kontraksi itu gelombang cinta, tanda kasih sayang dari dedeknya. Kalau sebentar lagi dia itu ingin bicara ke ibunya, kalau ingin mengatakan si dedek bayinya itu, kalau sebentar lagi aku lahir mah. Jadi harus lebih semangat lagi ya, waktunya istirahat, buat istirahat, karena dedek di dalam perut juga butuh istirahat juga. Kalau ibunya kecapean, adiknya pun di dalam perut juga kecapean, bisa jadi detak jantungnya dedek bisa kurang dari normalnya atau lebih dari normalnya. Jadi jangan seperti itu ya Bunda ya. Jangan sampai nanti berpengaruh ke kesehatan si dedeknya. Bunda harus tetap istirahat, tidur pun paling tidak harus 8 jam ya sehari. Nanti malamnya dibagi dengan tidur siangnya. Yang terpenting tidur siangnya jangan lama-lama supaya malamnya bisa tidur dengan nyenyak. Nah, berikutnya Bunda saat sudah ada pembukaan persalinan, Bunda harus ingat makan dan minum juga. Jadi makan dan minum itu bukan sebelum melahirkan. Selama proses persalinan pun Bunda dianjurkan untuk makan dan minum. Beda kalau ibu melahirkan, selama proses persalinan nggak makan, nggak minum sama sekali. Kalau diminta untuk makan bilangnya tidak enak, tidak mau, tidak nafsu. Nah itu nanti dampaknya, efeknya ke dedek bayinya juga akan dia kekurangan nutrisi dan juga oksigen ya. Karena selama proses persalinan itu yang butuh tenaga itu bukan hanya ibunya, dedeknya juga butuh tenaga buat dedeknya cari jalan keluar. Jadi selama proses persalinan nanti boleh bawa makanan dan minuman yang disukai dari rumah. Sukanya apa boleh dibawa, minuman juga sukanya apa boleh dibawa, asalkan makanannya itu makanan yang matang, tidak setengah matang atau tidak mentah. Minuman juga yang penting minumannya tidak bersoda dan tidak beralkohol. Mengingat kalau sudah ada proses pembukaan persalinan selama hamil itu kan teh-teh
teh manis itu kan tidak dianjurkan terlalu banyak. Nah, kalau sudah proses persalinan itu sudah boleh Bunda. Itu juga buat tenaga juga teh manis ya, boleh membawa teh manis supaya Bunda lebih rileks lagi dan lebih bertenaga lagi. Kalau bukan teh manis juga Bunda bisa minum makanan yang berion ya. Banyak kok banyak merek dari minimarket yang bisa Bunda beli minuman yang berion. Nanti boleh dibawa dan diminum saat proses persalinan. Jangan sampai Bunda ingat tidak makan, tidak minum saat proses persalinan. Nanti bisa tenaganya habis, lemes, kecapean. Jadi pas waktu sudah pembukaan lengkap, Bunda tidak kuat untuk mengejan. Nah, selanjutnya saat proses persalinan supaya Bunda kuat mengejan, Bunda juga harus beraktivitas atau bergerak secara rutin. Jangan sampai Bunda tidak melakukan gerakan sama sekali. Kalau Bunda tidak bergerak, hanya tiduran di bed saja, di ranjang saja, itu menyebabkan proses pembukaannya berjalan dengan lama. Kalau proses pembukaan berjalan dengan lama, itu Bunda akan menghabiskan banyak tenaga di situ. Giliran sudah buka lengkap, nanti tenaganya untuk mengejan sudah habis. Nah, supaya tenaganya kuat saat mengejan, supaya proses pembukaannya bisa berjalan cepat, Bunda harus melakukan gerakan-gerakan yang sudah saya sarankan sebelumnya supaya kepala dedek bayinya semakin turun ke bawah, mulut rahimnya semakin cepat membuka sehingga proses persalinan Bunda tidak berjalan dengan lama. Yang akhirnya kalau proses persalinannya berjalan dengan cepat, tenaga Bunda masih kuat, masih fit untuk mengejan nantinya. Sampai sini ada ditanyain dulu nggak? Nah, selanjutnya supaya Bunda kuat dalam mengejannya, Bunda harus tahu teknik mengejan yang baik dan benar. Kalau teknik mengejan yang baik dan benar pun Bunda tidak tahu sama sekali, saat proses mengejan nanti juga akan sia-sia mengejannya. Alhasil sudah mengejan sekuat tenaga, sudah berjam-jam, tetap bayinya tidak mau turun, tidak mau keluar. Jadi supaya dedek bayinya cepat keluarnya, Bunda harus mengejannya dengan cara yang benar. Caranya gimana? Sudah pernah saya share di video saya sebelumnya, nanti disimak lagi dan coba dipraktekkan. Namun jangan benar-benar ngedenin ya, karena ini masih posisi belum ada kontraksi asli persalinan. Cukup nanti Bunda pelajari dulu, cukup tahu dulu supaya nanti saat prakteknya, saat sudah pembukaan lengkap nantinya Bunda mengejannya tahu gimana posisi mengejan yang benarnya, gimana cara mengejan yang benarnya kalau Bunda ingin menggunakan teknik mengejan. Sama juga jika Bunda ingin menggunakan teknik tiup-tiup, biasanya kalau di sini para bunda-bunda yang mau melahirkan pada mintanya teknik tiup-tiup. Nah, itu juga harus wajib dipelajari sebelumnya supaya nanti saat proses persalinan juga bisa melakukannya dengan benar, tidak sia-sia dalam saat melakukan teknik tersebut. Ya Bunda ya, siap ya untuk prosesnya nanti. Jadi semuanya harus Bunda lakukan saran dari saya tadi. Jadi nanti saat proses persalinan tiba, pasti Bunda benar-benar kuat tenaganya, fit tenaganya. Dan yang terpenting sebelum mendekati persalinan atau sebelum proses persalinan, Bunda harus sudah cek laborat ya, harus semua hasilnya normal terlebih dahulu, terutama HB darahnya. Kalau HB darah Bunda itu rendah atau bisa dibilang Bunda mengalami anemia, itu nanti kondisi Bunda saat proses persalinan akan menjadi lemas kalau HB darahnya rendah. Jadi pastikan terlebih dahulu cek lab di trimester akhir kehamilan, paling tidak di 36-37 minggu itu sudah ada hasil labnya. Pastikan HB darah Bunda itu normal. Kalaupun masih rendah nanti bisa diterapi sebelum hari H persalinan ya. Kemudian cek USG lagi juga. Kalau dipastikan hasil USG-nya semuanya normal, insya Allah nanti saat proses persalinan semuanya bisa berjalan dengan normal. Kalau semuanya sudah normal, Bunda akan lebih percaya diri lagi saat menjalani proses persalinan. Jadi karena Bunda percaya diri, jadi tenaga Bunda akan berlimpah ruah. Jadi Bunda semakin kuat, semakin semangat saat menghadapi proses persalinan nanti. Ya Bunda ya, mudah ya caranya ya. Nanti pasti bisa kok Bunda ya. Nanti saya bantu, saya bimbing, saya pandu saat proses melahirkan. Jadi Bunda kalau ada yang lupa nanti saya ingatkan. Oke, siap ya menjalani proses persalinan? Iya, harus siap dong ya. Iya Bunda, baik. Terima kasih.